Konnichiwa minasan, balik lagi sama aku Alfian Nurul Iza. Tugas target Bungkei tanggal 17 bulan 10 2025. Di sini aku akan membahas beberapa target Bungkei sama dua perubahan. Perubahannya itu ada Zu sama ada Shieki Ukemi. Nah, di sini saya akan menjelaskan target Bungkei yang pertama. Target Bungkei yang pertama adalah Yori. Yori adalah daripada, atau lebih dari. Pada umumnya Yori itu waktu minus 1 artinya tuh kan lebih dari. Nah, kali ini aslinya Yori itu artinya tuh hanya darinya saja. Nah, contohnya adalah seperti ini. Koibito yori chokoreto o moraimasu. Saya menerima coklat dari pacar. Nah, sebenarnya Yori sama Kara itu sama-sama dari. Cuman perbedaannya kalau Kara itu darinya tuh dari, maksudnya kayak ada tempatnya darinya atau kayak jamnya gitu. Sedangkan kalau Yori yang ini tuh kayak pemberian dari siapa, undangan dari siapa, seperti itu. Nah, kalau misalnya artinya yang daripada kayak gini. Kono kuruma wa ano kuruma yori takai desu. Mobil ini mahal daripada mobil itu. Biasanya kan lebih dari ya. Nah, kalau ini tuh artinya daripada, bukan lebih dari. Kalau mau lebih dari itu pakainya yori moto ya. Karena kan motonya kan dari kan, lebih dari gitu kan. Kono kurumawa ano kuruma yori moto takai desu. Kalau mau yang artinya lebih dari. Sedangkan kalau yori itu artinya darinya saja atau daripada. Nah, saya juga di sini akan membahas teimas. Teimasnya itu ada dua. Ada yang aktif. Kalau yang memakai kata kerja aktif artinya itu sedang atau untuk profesi seseorang atau juga rutinitas. Lalu teimas yang kedua itu menggunakan kata kerja pasif, artinya dalam keadaan atau sedang dalam keadaan. Contoh yang menggunakan kata kerja aktif. Asang wa yonde imas. Saudara A sedang membaca. Kan sedang kan, jadi pakainya teimas. Jadi kata kerjanya itu dirubah dulu ke bentuk T, lalu dikasih imas. Oke. Lalu contoh yang kedua, di sini ada asang wa mainichi benkyou shite imasu. Nah, kalau yang ini itu untuk rutinitas ya minasang. Kalau ini untuk rutinitas, karena kan dilakukannya itu berulang-ulang dan itu setiap hari. Jadi artinya saudara A setiap hari melakukan belajar, atau kayak artinya belajarnya aja juga oke. Terus contoh yang ketiga, watashi wa mise de hataraite imasu. Nah, kalau ini artinya tuh untuk profesi ya. Saya bekerja di toko. Kalau yang pertama itu artinya sedang, yang kedua itu rutinitas, yang ketiga itu profesi. Nah, terus kalau misalnya sudah tidak dilakukan lagi, itu memakainya tuh te imashita. Nah, contohnya yang ini ya. Watashi wa mise de hataraite imashita. Saya telah bekerja di toko. Jadi kalau sudah tidak melakukannya lagi itu pakainya te imashita. Kalau sudah tidak melakukannya lagi. Nah, terus kalau te imashita itu sama dengan bungpo ta kotoga arimas, yang artinya pernah. Ya, mirip-mirip. Artinya tuh mirip-mirip sama te imashita karena sudah tidak dilakukan lagi. Bisa memakai te imashita, bisa juga menggunakan ta kotoga arimas.
Contoh yang menggunakan kata kerja aktif. Contoh yang menggunakan kata kerja pasif. Tadi kan udah kata kerja aktif, sekarang yang kata kerja pasif. Madoga koarete imas. Jendelanya dalam keadaan pecah. Artinya dalam keadaan pecah. Jadi kondisi jendelanya tuh masih pecah gitu ya. Dalam keadaan pecah. Nah, terus bisa juga menggunakan te arimas. Tapi kalau te arimas itu kata kerjanya harus kata kerja aktif. Artinya tuh ter atau di. Kalau te imas menggunakan kata kerja pasif, sedangkan kalau te arimas menggunakan kata kerja aktif. Contoh, madoga akete arimas. Pintunya dalam keadaan terbuka. Sama, cuman bedanya kalau ini memakai kata kerja pasif, yang ini pakai kata kerja aktif. Oke. Tapi sama-sama dalam keadaan. Nah, maksudnya dalam keadaan tuh kayak ya masih terbuka, masih dalam keadaan pecah gitu. Jadi belum diperbaiki atau belum ditutup. Pokoknya masih terjadi gitu ya, sedang berlangsung. Terus di sini ada bungpo mama. Artinya dalam keadaan juga atau membiarkan. Biasanya tuh artinya tuh biarkan atau membiarkan ya. Cuman di sini tuh konteksnya tuh kayak dalam keadaan. Menggunakan kata kerja positif. Kata kerja takei, negatifnya menggunakan naikei, ikeyoshi, nakeyoshi, dan kata bendanya menggunakan no. Nah, terus contohnya adalah ketai o shita mama nemorimas. Dalam keadaan bermain HP tertidur. Jadi terjemahinnya dari mamanya dulu. Mamanya dulu, terus ke kiri, setelah koma baru ke nemorimas. Nah, lalu contoh lainnya adalah kimono o kita mama dekakemas. Dalam keadaan memakai kimono keluar rumah. Oke ya. Jadi itu bisa menggunakan kata kerja ta, naik, ikeyoshi, nakeyoshi, kata bendanya no. Seperti ini contohnya. Kimono o kita mama dekakemas. Dalam keadaan memakai kimono keluar rumah. Seperti biasa, yang diterjemahin itu yang mamanya dulu, baru ke kiri, lalu ke kanan. Setelah koma baru ke kanan. Lalu di sini ada bungkei mada. Mada itu artinya belum. Nah, mada artinya belum kalau kata keterangannya itu negatif. Kalau kata keterangannya positif itu artinya masih. Contohnya, mada tabemaseng, belum makan. Nah, kalau yang menggunakan positifnya mada tabete imas, masih makan. Jadi kalau yang kata kerjanya positif itu masih, kata keterangannya masih. Kalau misalnya kata keterangannya negatif itu artinya belum. Jadi kalau yang mada seperti itu. Nah, setelah ini ada tekara. Tekara itu setelah, sama dengan atau de. Cuman di sini membahasnya tekara dulu. Contohnya, tabe tekara gamimas. Setelah makan, minum. Nah, jadi kalau menggunakan tekara itu artinya setelah, bukan artinya itu karena ya. Kalau karena itu cuman karanya aja. Kalau setelah itu pakai kata kerja bentuk te, terus kara, jadinya tekara. Nah, di sini ada bungpotara. Artinya itu ada 4, kalau, karena, ketika, dan juga setelah. Contohnya, shokuji shitara te o araimas. Kalau makan,
mencuci tangan, atau ketika makan mencuci tangan. Nah, kata kerjanya itu kata kerja bentuk ta terus tambahin ra. Kalau kata sifat i menjadi katara, kalau kata sifat na menjadi dattara, kata benda no juga dattara, sama seperti kata sifat na ya kalau kata benda. Nah, terus di sini juga ada dua perubahan kata kerja. Ada zu dan juga ada shieki ukemi. Nah, zu itu sama dengan nai. Contoh yang simpel-simpel, contohnya adalah ikimas menjadi ikanai. Sedangkan kalau dijadikan perubahan zu itu jadinya ikazu. Nah, tabemas kalau kata kalau kata kerja naike-nya itu tabenai. Kalau zu tabezu. Shimas menjadi shinai. Tapi bukan zu-nya aja ya, jadinya sezu gitu, bukan shizu atau apa, jadinya sezu. Terus yang kimas itu konai menjadi kozu. Nah, di sini ada satu pengecualian. Kalau arimas itu kan ada, kalau bentuk nanya kan cuma nainya aja. Nah, sedangkan kalau bentuk zu itu nashi, tapi artinya sama saja seperti nai. Nah, terus ada shieki ukemi. Nah, kita bahas yang shieki dulu. Shieki itu artinya itu menyuruh atau membiarkan. Sedangkan kalau shieki ukemi itu disuruh atau dibiarkan. Contohnya, ngambil contoh yang dari sini ya, sama. Contohnya, ikimas. Kalau shieki menjadi ikasasemas, artinya menyuruh pergi atau membiarkan pergi. Sedangkan kalau shieki ukemi ikasaremas. Nah, tabemas menjadi tabesasemas. Kalau shieki ukeminya menjadi tabesaremas. Tabe saseraremas. Nah, shimas menjadi sasemas, lalu shieki ukeminya saseraremas. Kimas menjadi kosasemas, kalau shieki ukemi kosaseraremas. Oke, jadi begitu video target bungkei dan perubahan hari ini. Sampai jumpa lagi.